Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Kenalin, saya Andrianto yang bakal nemenin kamu di video kali ini. Di video kali ini, kita bakalan membahas the big crash scenario yang bakalan terjadi di Bitcoin jika Bitcoin kehilangan support level ini. So, buat teman-teman yang penasaran, disclaimer on, saya bukan financial advisor. Video ini merupakan video edutainment aja, di mana saya menyampaikan pendapat pribadi, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Jadi, teman-teman make sure jangan sampai mengambil keputusan yang ekstrim terhadap atau melibatkan video ini. Dan yang paling penting, teman-teman jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Cuan Terus, dan teman-teman juga bisa ikutan crypto live trading yang udah rutin banget kita lakukan 2-3 bulan ke belakang setiap jam 4 sore ketika Ramadan atau jam 7 malam ketika hari-hari biasa. Kita masuk ke videonya sekarang. Well, oke teman-teman, kita sudah masuk ke layar. Kita bakalan membahas berdasarkan price action technical analysis. Kita bakal menggunakan Elliott Wave Theory, kemudian mungkin moving average, dead cross, maupun golden cross. Kita bakalan ulas terlebih dahulu untuk bull run sebelumnya, which is itu di tahun 2017, kemudian big crash-nya di winter, itu akhir 2017 sampai 2018, kemudian kita bakalan membahas bull run yang terjadi impulsif banget di tahun 2020 sampai 2022 sekarang. Akankah Bitcoin mengalami big crash lagi? Kita bakalan ulas bareng-bareng di sini, teman-teman. So, kalau kita melihat pergerakan Bitcoin di tahun 2017 dimulai dengan bottoming pada tanggal 15 September 2017, teman-teman. Kenaikannya impulsif banget. Elliott Wave di minor time frame-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dia membentuk impulsif wave yang pertama dengan kenaikan di level 7.700 sekian. Kemudian mengalami impulsif wave dengan menggunakan Fibonacci, teman-teman. Ini kurang lebih di level kalau kita aktifkan levelnya kurang lebih ada di 3,16. Nah, kenaikan yang impulsif ini membuat bull market truncheon itu mengalami bear div yang signifikan sebetulnya, teman-teman. Kalau kita lihat kenaikan impulsif banget, apalagi sampai di level 3,618. Ini membuat bearish divergence yang sangat kuat. Kenaikannya diikuti atau ditandai dari level sini, teman-teman. Dimana level sini merupakan level yang paling tinggi pada bull run sebelumnya. Kemudian ini correction wave di wave 4 ya, teman-teman. Turun kurang lebih di level 11.000 dan dia gagal bikin higher low. Dan ini cikal bakal ketika Bitcoin mengalami winter pada tahun 2017 ke 2018. Trendline yang holding kurang lebih di level sini. Kita hold on terlebih dahulu, kita bakalan bahas nanti selanjutnya ya. Trendline ini merupakan trendline penting. Why? Karena trendline ini serupa dengan yang terjadi di trendline 2022 ini, teman-teman, kalau kalian sadar. Kemudian kita memasuki winter, di mana penurunannya sangat gila ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri di layar teman-teman, layar monitor teman-teman sekarang. Mulai dari kenaikan pada tahun 2017, which is di level 19.000, mengalami penurunan yang signifikan. Bottomingnya ada di 3.000, which is itu kurang lebih minus 84% dari ATH sebelumnya. Dan ini dalam kategori penurunan eksternal, Elliott Wave Correction di level, kalau di 1414 itu di 3.600. Cuman ini dikasih bonus week di 3.200-an sekian. Nah, kita kembali lagi ke chart. Ini saya hapus terlebih dahulu, teman-teman. Mengingat di tahun 2018 ini ketemu bottoming pada tanggal 18 Desember ya. 15 Desember tahun 2018. Kemudian dia mulai membentuk impulsive wave kembali, teman-teman. Hal ini ditandai ketika levels dari harga 4.400 berhasil ditembus, kemudian dikonfirmasi di level kurang lebih 6.000 juga ditembus. Nah, kenaikan impulsif ini sebetulnya cukup menarik perhatian investor pada tahun 2019, teman-teman. Karena ketika waktu 2018 ini big crash, semua bilang bahwasanya Bitcoin itu scam, Bitcoin itu Ponzi, dan sebagainya. Nah, 2019 ini merupakan angin segar pada
investor kripto saat itu. Namun, kesenangan ini belum banget menembus atau menjemput Sangkuters yang pada bull run sebelumnya muncul yang namanya COVID-19, teman-teman. Akhirnya Bitcoin mengalami higher low terlebih dahulu di sini. Dia tidak berhasil menembus yang namanya higher high pada tahun 2017. Akhirnya ini terkoreksi lagi. Ketika ini baru breakout, teman-teman, ya. Di dunia diisukan bahwasannya ada COVID-19. Nah, ini menjadi big restart ya. Nggak hanya di cryptocurrency, saham, komoditas lainnya semua terkoreksi. Bahkan saat itu kalau nggak salah, oil sempat minus, teman-teman. Bitcoin mengalami koreksi yang signifikan. Namun, kalau lagi-lagi kita lihat dalam pergerakan Elliott Wave, teman-teman, ini sudah memenuhi kategori impulsive wave 5 gerakan, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Impulsive wave banget. Kemudian ketika di puncaknya, ini juga ditandai dengan yang namanya bearish divergence, teman-teman. Mirip seperti pada tahun bull run sebelumnya, which is di tahun 2017. Di sini dikonfirmasi lagi, kemudian down lagi, teman-teman. Kurang lebih kalau kita tarik ya Fibonacci dari A ke B. Nah, penurunannya berhenti di level 1,618, which is itu level 3950-an. Waktu itu cuman week bentar doang, kalau nggak salah 5 menit. Semua market down, mulai dari exchange Binance dan BitMEX, dua pionir pada tahun itu down. Kurang lebih kalau nggak salah 15 menit deh kalau nggak salah. Kemudian up lagi dan dia menjadi impulsif kembali, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2019, teman-teman, ini down kurang lebih 73% penurunan dari ATH tahun 2019, which is penurunan 73 itu ya berasa bisa dikategorikan bahwasanya big crash juga tentunya, teman-teman. Nah, ternyata pada tahun 2020 kalau kita lihat ya, kenaikannya mulai signifikan ditandai di level high sebelumnya, which is di harga 9.200-an, dan pada waktu itu Bitcoin mengalami halving juga ya pada tahun 2020, teman-teman. Kalau nggak salah halving itu terjadi waktu Bitcoin harganya 8.000-an deh. Nah, jadi ketika area sini ditembus, apalagi dikonfirmasi dengan Bitcoin halving juga, ketika miners lebih sulit mendapatkan reward Bitcoin itu sendiri, ini merupakan angin yang segar. Jadi ini impulsif banget, teman-teman. Dan ketika level B ini di retest ya, level B di retest sempat mengalami yang namanya rejection nih. Rejection di sini, ini impulsive wave 1, correction wave. Nah, correction wave di sini kenapa kok kecil, Bang? Dia dalam kategori running flat yang ini nih, ABC correction running flat, di mana kenaikan C-nya ini dalam kategori flat correction, teman-teman. Kemudian di sini naik ya, di sini kembali naik 1, 2. Nah, ini develop lagi, teman-teman, develop lagi. Waktu itu ya, aku ingat betul di sini. Di sini mayoritas orang itu menganggap bahwasanya Bitcoin bakalan jatuh terlebih dahulu. Ternyata pada harga 9.600, kalau nggak salah itu Rothschild ya. Rothschild atau siapa deh, ada institusi gede masuk ke dalam Bitcoin. Nah, kemudian di harga 12.000 di sini juga di di break dengan cepat karena institusi mulai masuk. Kemudian di harga 20.000, which is ini harga 19.000, 20.000 itu ATH bull run sebelumnya. Kalau nggak salah Michael Saylor masuk di sini, dan ini merupakan kenaikan atau mass adoption pertama ya, di mana institusi itu mulai percaya dengan industri cryptocurrency. Jadi di sini cuman correction bentar, breakout kenceng banget, teman-teman. Ini sampai level kurang lebih 41.000. 41.000 dia turun di sini. Ingat betul aku bahwasanya Elon Musk masuk di harga kurang lebih 30.000. Nah, di sini langsung impulsif banget. Nah, semua orang di sini euforia, teman-teman. Euforia menganggap bahwasanya Bitcoin bakal menyentuh 100.000. Dia breakout, benar, dia breakout dari falling wedge, kenaikannya impulsif, teman-teman. 1, 2, 3 ya.
4 correction wave. Kemudian di area sini dia mengalami correction kembali. Kebetulan saya waktu di level sini juga bikin videonya teman-teman. Saya bilang bahwasanya dia bakalan koreksi terlebih dahulu. Minimal banget waktu itu saya bilang itu di level 40.000 dan maksimalnya kurang lebih di 28 30.000. Ingat betul ini anak-anak cuan terus yang udah masuk kelas sebelumnya. Kita panen bareng-bareng di saat semua orang lagi minus nih. Kita terselamatkan di sini dan mendapatkan cuan. Kita TP di level 46.000. Cukup kecepatan, tapi ya nggak masalah. Kita nggak dapat loss, tapi kita mendapatkan cuan tentunya di situ. Nah, lanjut balik cerita teman-teman. Ini impulsive wave terjadi ketika ini koreksi di sini membentuk wave 5 dalam Elliott Wave Theory. Nah, ketika turun di sini, nah, ini yang menjadi sebuah skenario. Kemungkinan besar the big crash bakalan terjadi, teman-teman. Ingat, saya bukan financial advisor, teman-teman. Ini merupakan penyampaian pendapat pribadi, tapi kita lihat dari price action Elliott Wave Theory dan harga Bitcoin-nya itu sendiri. Nah, saya ngelihat di sini itu bakal mengalami yang namanya ABC correction, irregular or expanded, teman-teman. Jadi dia turun nih, turun bikin A ya, teman-teman bisa lihat di sini bikin A. Kemudian area B itu jauh lebih tinggi, jadi dia dibikin fake out, teman-teman. Dibikin fake out waktu itu highest-nya ada di 69.000 ya, teman-teman. 69.000, kemudian fake out di saat semua orang di sini euforia, pengen banget ke 100.000 atau target Fibonacci-nya itu kurang lebih di 76.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi di 74, 79 ini semua berlomba-lomba, wah ini bakalan bull run lagi nih. Nah, ternyata harapan kita pupus di sini. Kita bisa melihat ditandai ketika bad pattern atau BART ya, BART pattern itu muncul, teman-teman. Nah, pattern ini sering banget muncul sekarang di Bitcoin. Kemudian mengalami penurunan, indikasi bear div juga udah nongol, teman-teman. Nah, harusnya penurunan di sini kalau dia pengen impulsive wave, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya, harusnya yang kemungkinan besar terjadi ketika kita pengen bull run terjadi itu 1, 2, 3. Nah, ini bisa di dalam kategorikan 3, tapi 3 di sini itu lebih pendek, teman-teman, kenaikannya daripada wave 1. Nah, ini menyalahi aturan Elliott Wave, teman-teman. Nah, 3 atau at least deh, level sini ini harus hold nih. Level sini 4 pun sebetulnya salah. Why? Area 4 jauh lebih pendek area 1, bahkan bermain di area 1. Ini harusnya kembali naik, tapi skenario ini gagal, teman-teman. Jadi correction atau movement yang ada di sini lebih tepat itu Elliott Wave ABC correction di time frame yang lebih kecil. Nah, sekarang Bitcoin itu mengalami correction wave. Correction wave kalau kita bisa lihat dari movementnya, teman-teman ya. Ini baru 1 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih ada probabilitas bahwasanya Bitcoin itu bakalan down terlebih dahulu jika level sini itu di break ya. Jadi kita bisa melihat nih, teman-teman pasti udah pada jago ya, tahu bahwasanya di sini ini merupakan pattern bearish flag atau bearish wedge ya, dimana pattern ini continuation dari atas flagpole-nya E dan ke sini. Kalau kita konfirmasi juga dari Fibonacci ya, kita confirm, kita trend base. Nah, kurang lebih support selanjutnya itu ada di 29.300-an, which is di level sini, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Ini merupakan area multiple rejection dari harga Bitcoin. Nah, di sini level yang benar-benar harus support Bitcoin. Kalau kita lihat reactionnya, mungkin saja teman-teman, balik lagi mungkin dia bakalan naik ya, retest level 34 atau 36, baru dia menentukan kenaikannya kembali. Alright, sampai sini mungkin teman-teman kalau mau playback boleh banget karena cerita kita cukup panjang, dan teman-teman kalau menyimak sebetulnya teman-teman bisa sedikit belajar Elliott Wave Theory ya. Jadi kita hapus terlebih dahulu teman-teman di sini. Sorry teman-teman, ada kucingku nih. Dia turun dulu ya.
kita hapus terlebih dahulu. Ntar ada iklan lewat teman-teman. Sorry ya, nggak apa-apa, ini nanti dimasukin video aja. Oke, jadi kalau kita bisa lihat sebetulnya support yang kritikal banget sekarang itu di level area 40.000 ini teman-teman. Dimana sebetulnya kalau kita ngelihat dari iklan mulu dari daily time frame teman-teman, ini sempat ada rejection ya di trendline-nya, ada rejection, kemudian bullish pengen take control lagi, namun di close dengan candlestick bearish engulfing juga. Nah, di sini masih menjadi kewaspadaan para investor saat ini teman-teman, apalagi belum ada indikasi tanda-tanda bahwasanya kita bikin higher high terlebih dulu gitu. Oke? Kita masuk kepada BLX teman-teman. Ini yang pengen saya sampaikan sebetulnya. Kalau kita ngelihat balik lagi teman-teman di tahun 2017 sampai 2018 yang saya sampaikan tadi di awal, trendline level sini ya, teman-teman lihat ya. 1 2 3 4 merupakan trendline penting yang holding support pada tahun 2017 sampai 2018 awal. Ini Juni berarti pertengahan teman-teman. Sekarang April 2022 masuk dalam kuartal 2. Ini berarti kuartal 3 ya, ketiga. Dan sekarang kita lihat harga sekarang teman-teman. Ini mirip nggak? Price actionnya, pergerakannya mirip nggak teman-teman? Coba chatting di bawah ya. Ini mirip apa enggak? Jadi dia holding teman-teman, 1, 2, kemungkinan besar 3 di sini. Holding apa enggak? Nanti kita melihat, yang bisa ngejawab sebetulnya waktu teman-teman. Kita sebagai technical analyst, even fundamental analyst, yang bisa kita prediksi adalah probabilitasnya aja. Ada kemungkinan besar ini salah, ada kemungkinan besar ini juga benar, tergantung waktu nanti yang menjawab. Makanya balik lagi teman-teman, video ini bukan merupakan video FAT atau financial advice. Saya bukan financial advisor di sini, cuman pengen atau menyampaikan pendapat pribadi aja. Nah, balik lagi pada chart tahun 2017 teman-teman, kita bisa gunakan yang namanya indikator moving average 50 crossing dengan 200, which is itu dikenal dengan dead cross ketika mengalami penurunan, ataupun golden cross ketika mengalami kenaikan teman-teman. Ini bisa digunakan sebagai trend indikator. Jadi ketika crossing dia bakalan become resistant teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Ketika di sini ada mengalami dead cross teman-teman, ya, level moving average 50 di sini dia down terlebih dahulu, dan level 200-nya di sini dia become support yang signifikan teman-teman. Jadi dia ditandai dengan dead cross, kemudian dia become resistant di sini. Ya, bisa dicek ya. Dead cross, dia kehilangan momentum di sini, baru konfirmasi downtrend terjadi atau winter is coming teman-teman. Dari konfirmasi trend indikator ini, ketika dead cross terjadi, penurunannya kurang lebih 68% ya, going down dia. Oke, kita lihat di chart sekarang teman-teman ya, dead cross sudah terjadi di daily time frame. Moving average 50 dia mulai melandai teman-teman, dan sekarang lagi di retest menjadi resisten. Moving average 200 sekali di retest pada level 48.000. Nah, sekilas kalau kita ngelihat pergerakan ini mirip nggak dengan ini teman-teman? Coba tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, ini mirip banget ya. Jadi pertama kali di retest dia going down. Nah, sekarang price action-nya itu kurang lebih kalau kita cocokkan dengan kejadian sekarang, itu kita berada pada level ini nih teman-teman ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Ini yang saya pengen bahas, ini bukan FAT. Kita kemungkinan besar bakal mengalami the big crash ketika trendline ini ditembus teman-teman. Jadi ini merupakan trendline yang terpenting. Kalau trendline ini nggak ditembus dan dia mantul ke atas, berarti technical analysis atau cerita yang saya bawakan kali ini kemungkinan besar nggak bakalan terjadi teman-teman. Saya pribadi kepengennya juga naik terus, tapi kalau turun saya sangat siap untuk melakukan DCA kembali dan
apa ya, bisa dibilang opportunity untuk kita mendapatkan harga Bitcoin lebih murah, karena mass adoption soon, cepat atau lambat itu mungkin bakal terjadi teman-teman. Kalau kita melihat beberapa negara udah melakukan legal tender ya, seperti El Salvador dan negara-negara lainnya kemungkinan besar menyusul. Karena kalau kita melihat tetangga sebelah nih, Malaysia, kemarin dia apa ya, menterinya ya kalau nggak salah menyarankan untuk legal tender juga. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bareng-bareng. Kemudian kalau kita melihat weekly ya, ini daily time frame. Kita ngelihat weekly teman-teman. Kita balik lihat weekly nih. Nah, kita hapus ya terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat nih kenaikan yang terjadi pada mulai Bitcoin itu dibikin ya teman-teman. Sebetulnya ini 2009, cuman ini datanya belum ada. Datanya di BLX ini itu pada tahun 2010 teman-teman. Dia naik dan moving average 200 ini menjadi holding terkuat dan resisten terkuat di Bitcoin di time frame weekly ya. Jadi dia naik. Nah, ketika di sini dia become support, namun ketika dia gagal teman-teman, dia bakal jadi resisten yang cukup kuat teman-teman. Resisten, ketika dia di break kembali, dia become support. Nah, support di sini pada tahun 2017. Balik lagi, ini level yang tadi nih, level yang tadi ya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini dia become resisten ketika gagal ya. Nih, sampai pada tahun 2022 sekarang teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya di sini level ini sedang di-retest menjadi resisten, ini sedang di-retest menjadi resisten teman-teman. Dan next support kita itu berada pada level 21.000, which is kalau kita tandai ini merupakan area last ATH sebelumnya yang belum sama sekali di retest ya menjadi support. Jadi kemungkinan besar 21.000 ini ada probabilitas untuk di retest kalau kita ngelihat time frame weekly. Kita kembali lagi kepada time frame daily teman-teman ya. Kita time frame daily teman-teman, kita ngelihat pergerakan Bitcoin kembali di apa namanya, di trendline ini ya. Kita cek dulu. Nah, ini kita ambil skenario ketika, berarti kurang lebih ini itu, coba aku aktifkan moving average terlebih dahulu teman-teman. Nah, berarti kurang lebih itu kita berada pada trendline ini nih ya, pada harga sekarang ini nih. Coba kita copy ya, kita bar pattern nih, kita copy sampai penurunan di sini. Kita copy kira-kira price actionnya seperti apa ya kan, penasaran ya. Kita copy nih. Nah, kalau kita bisa bilang kita copy di sini, ini kejadian yang pada tahun 2017 tadi ya. Kita copy, kemungkinan besar movementnya bakalan seperti ini teman-teman. Dia bakalan break ya ketika ini saya sesuaikan lagi trendline-nya, retest naik sedikit, dia bikin fade out ke 40.000. Ketika trendline ini di break teman-teman, supportnya kurang lebih pada level yang saya katakan tadi teman-teman, which is ini merupakan area multiple rejection di level 30.000 sampai 29.500 teman-teman. Nah, mungkin ya teman-teman, ketika ini berhasil holding, ada bakal kenaikan. Tadi saya bilang levelnya kurang lebih sampai 36 sampai 34 ya kalau nggak salah. Cuman kalau kita pakai projection data masa lalu, ini bakalan bikin dead cat bounce teman-teman, naik ke 42.000, baru dia mengalami penurunan sampai level 21.000, which is ini adalah holding support di weekly teman-teman ya. Ini pas banget holding support di weekly. Jadi ini merupakan cerita sebetulnya, namun kita mempelajari tentang price action Bitcoin itu sendiri. Teman-teman bisa cek di weekly time frame, moving average 50 di sini. Lihat, ketika down dia holding support pada tahun 2018. Down dia holding support pada tahun 2020. Hopefully ini bakalan menjadi holding support
berikutnya. Kemungkinan besar ini masih bakalan naik ya. Bakalan naik, mungkin support kita di 21, 25 itu boleh banget. Apakah kalau kita pakai projection di sini itu Oktober teman-teman, Oktober atau September mungkin kita udah mengalami winter market ketika skenario ini terjadi. So, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Please teman-teman, Moon Boys, gua di sini bukan untuk menakut-nakuti. Ini merupakan penyampaian opini pribadi berdasarkan price action yang terjadi di Bitcoin sekarang. Semoga ini nggak kejadian ya. Dan ketika kejadian, ya saya harap teman-teman udah siap biji ya, bisa dibilang ya, biji atau duit untuk serok lebih bawah lagi. Ya, that's it yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman punya opini pribadi, please banget tulis di kolom komentar, kita mungkin bisa berdiskusi. Dan jangan lupa tekan tombol like jika teman-teman setuju, atau mungkin nggak setuju ya nggak apa-apa, di like aja. Dan ya, kita bakalan ketemu di live trading atau di video-video selanjutnya. Bye-bye.